Nah, sekarang kita mengerucut pada persoalan simbolisasi. Kita tahu bahwa Abraham ya, atau Ibrahim dalam tradisi Islam dikenal dengan istilah Father of Nation and Believers. Jadi ini adalah bapak bangsa-bangsa dan bapak kaum beriman. Nah, tentu saja di sini itu merujuk pada 3 agama besar yang kita tahu. Yang dalam tradisi kajian di pesantren biasanya disebut sebagai ahlul kitab. Yahudi, Kristen disebut sebagai ahlul kitab. Ini bahasa agama ya, bahasa agama. Kenapa bisa disebut ahlul kitab? Karena memang ada satu tokoh yang terekam di dalam kitab suci masing-masing. Dan dalam Islam juga. Saya ambil contoh, dalam Islam ada penyebutan nama Ibrahim. Dalam Torah juga ada penyebutan nama Ibrahim. Bahkan di dalam kitab perjanjian baru juga disebutkan nama Ibrahim. Jadi Ibrahim itu tokoh yang bisa dikatakan sebagai payung bersama di antara 3 agama besar. Meskipun nanti refleksi iman bisa berbeda, tetapi sandarannya pada tokoh yang satu ini tidak berubah. Tidak ada seorang pun Muslim yang tidak mengucapkan nama Ibrahim dalam sholatnya. Betul kan? Makanya disebutkan Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim ila akhirih. Sementara dalam tradisi Yahudi kalau berdoa juga sama. Kalau berdoa mereka bukan pakai bahasa Arab tapi pakai bahasa Ibrani. Shema Yisrael azana Elohim azana Echaz Elohe Abotenu Velohe Abraham Velohe Yitzhak Velohe Yaakov. Selalu begitu. Itu setiap hari. Berarti berapa kali nama Abraham, nama Ibrahim disebut? Lebih dari 5 kali kayaknya. Dan itu membuktikan ini pasti figurnya ini penting. Karena di darah setiap kali dan setiap momen itu diingat nama itu. Di tradisi Islam, tradisi Yahudi sangat akrab dengan sang tokoh ini. Nama sang tokoh. Oke, sekarang langsung ringkas saja. Nah, ini baru masuk ke teksnya. Apa betul bahwa tokoh kunci itu memang penting di antara 2 tradisi agama ini? Kita mulai dari tradisi Yahudi. Teks Ibrani itu kayak ini. Jadi kalau saudara-saudara belum pernah lihat tulisan Ibrani itu kayak apa, inilah bentuk konkretnya. Kalau cara tulisnya dari kanan ke kiri, sama. Kemudian cara bacanya mirip juga dengan bahasa Arab. Secara makna ada kedekatan. Meskipun ada beda, tapi tidak terlalu frontal perbedaan. Contoh, kalau menyebut aksara, kita menyebutnya alif, ba, ta. Ya. Mereka menyebutnya alef, bet, tet. Mirip tak? Mirip atau beda? Mirip. Kita menyebutnya jim. Mereka menyebutnya gimel. Kita menyebutnya lam. Mereka menyebutnya lamet. Kita menyebutnya ha. Mereka menyebutnya hei. Kita menyebutnya ha. Mereka menyebutnya khat. Jadi ada kedekatan, ada kemiripan secara abjad. Kita menyebut ya, mereka menyebut yod. Jadi kalau misalnya kita daras satu kata sin, mereka menyebutnya shin. Kita menyebutnya sod, mereka menyebutnya sameh. Mirip kan? Jadi memang itu fakta real. Secara makna juga dekat. Secara pelafalan, secara morfologis, fonetis dekat sekali. Nah, ini sambil contoh. Ini saya kutipkan dari Torah, ya, dari Sefer Bereshit. Sefer Bereshit itu kalau bahasa Arabnya Sefer At-Ta'wil, kitab kejadian. Dan di situ ada yang saya beri tanda kotak. Yang sana nggak bisa kelihatan ya? Enggak. Oh, yang sini ya. Seharusnya ada sana lagi. Nggak ada. Nah, di situ tertulis apa? Yang saya beri tanda kotak.
Wa yikberu oto Yitzhak wa Ismail banaif el ma'arat hamakbela. Maksudnya itu kalau wa yikberu. Nah, ini ada satu istilah bahasa Arab sama dengan makbarah. Tahu makbarah? Nah, kuburan ya. Jadi kalau diterjemahkan wa yikberu oto, dan telah menguburkan mereka untuk menguburkannya. Siapa yang telah menguburkannya? Yitzhak wa Ismail, yakni Ishak dan Ismail. Jadi di sini tertulis Yitzhak wa Ismail. Ini huruf Yod, Shin, Mem, Ayin, Alef, Lamed. Bahasa Arabnya Ya, Sin, Mem, Ain, Alif, Lam. Jadi kalau dibaca Yishmael, kalau kita menyebutnya Ismail. Jadi dan telah menguburkan dia, yakni Ishak dan Ismail, banaif, kedua putranya. Maksudnya Ibrahim itu dikuburkan oleh kedua putranya, yakni Ishak dan Ismail, el Me'arat Hamakbela, di Gua Makbela. Nah, menariknya di sini. Ini kalau kita tidak membaca teks pembanding, mungkin kesulitan untuk membaca teks yang tak terungkap. Maksudnya, perhatikan di situ. Disebutkan nama dua tokoh, yakni Yitzhak wa Ismail. Ishak dulu, baru Ismail. Sementara kalau di dalam Al-Quran, kebalikannya. Yang tertulis adalah nama Ismail dulu, baru Ishak. Misal, kita ambil contoh, Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Intinya di situ disebutkan nama dua tokoh, yakni Ismail dan Ishak. Kenapa versi Yahudi menyebutnya Yitzhak wa Ismail, sementara versi Islam menyebutnya Ismail baru kemudian Ishak? Apakah ini yang disebut sebagai politik redaksional? Ini kalau kita berpikir out of the box ya. Jadi tidak hanya semata-mata sudah disebutkan nama dua tokoh. Iya, betul. Tapi kenapa urutannya berbeda? Apakah ini ada sesuatu yang ingin disampaikan? Pesan di balik pesan itu sendiri. Kalau mungkin menggunakan teori semiotik, ada penanda dan petanda, ada signify dan signifier. Jadi dua hal penting ini yang harus dipelajari. Nah, kalau lihat mana tadi? Oh ya. Nah, ini baru bicara soal konteks politik ya. Dan kita tahu UNESCO pada tahun 2017 sudah memberikan penegasan bahwa bangunan ini menjadi milik bersama dan sudah dilegitimasi, tidak boleh dikuasai oleh salah satu pihak. Dan ini merupakan milik dunia. Makanya ini bangunan yang disebut sebagai Gua Mahpela yang saya sebut tadi. Dan ini dalam tradisi Islam disebut Al-Haram Al-Ibrahimi. Jadi inilah disebut sebagai Masjid Ibrahim yang kita kenal. Dan itu tidak bisa dikuasai salah satu pihak. Dan ini menjadi milik bersama. Dan tentu saja ini menjadi simbol bersama, baik itu yang Yahudi maupun yang Muslim. Menarik kalau saudara-saudara pernah ke sini. Karena ini bangunan itu ada dua tempat ibadah yang bersebelahan, dipisah oleh kuburan yang menjadi milik bersama. Jadi ibaratnya seperti bangunan ini, tapi ini masih ada penghalang karena tangan ini nggak bisa masuk ke sana. Kalau yang lokasi itu, tangan dari sini bisa masuk ke sana, tangan dari sana bisa masuk ke sini. Kali ini kan nggak bisa, tertutup. Iya, kaca. Kalau di sana bukan pakai kaca, hanya terali saja, terali besi. Dan di tengah-tengahnya itu ada pemisah kuburan itu. Kuburan siapa? Ibrahim atau Abraham. Jadi menariknya setiap hari nama Ibrahim itu disebut. Yang versi Muslim membaca sholawat Ibrahimiyah. Yang versi Yahudi membaca doa Shema, menyebut nama Elohe Abateno, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak,
Ya'qub. Nama Ibrahim dilafalkan dalam lafal yang berbeda, tapi tokoh yang dimaksud sama. Di tempat ibadah yang saling berdekatan. Dan bisa share keagamaan. Jadi pada momen tertentu, Yahudi bisa memanfaatkan masjid itu untuk ibadah. Pada momen yang lain, bisa dimanfaatkan untuk Muslim. Jadi satu tempat menjadi milik bersama. Kalau di sini bisa nggak itu ya? Kayaknya susah. Susah. Dan memang semua ada aturannya. Kalau di sana ada aturan tersendiri. Nah, ini yang lebih mengejutkan saya sebetulnya, dan pasti mengejutkan kita semua. Kenapa? Kalau kita tahu yang namanya qiraah, ya, qiraah. Versi Ibrani menyebutnya Abraham. Sementara versi Islam, bahasa Arab itu menggunakan dua model qiraah. Boleh dibaca Ibrahim, boleh dibaca Ibrahim. Ya, dan ini saya menggunakan Mushaf Utsmani bi riwayat Hisham. Riwayat Hisham kan ada riwayat Al-Laits, riwayat Ibnu Katsir, riwayat Syu'bah, riwayat Hafiz. Yang kita baca itu rata-rata riwayat Hafiz. Ya, kalau teman-teman saya di Yeshiva Institute, kalau Ramadan kemarin itu mencoba untuk berlatih. Hari ini baca qiraah Hafiz, besok qiraah Warsh. Jadi dilatih untuk semakin memperkaya perspektif. Dan salah satu contohnya seperti ini. Jadi ketika disebut di sini ayatnya berbunyi, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Muncul nama Ibrahim. Tapi juga boleh dibaca Ibrahim. Berarti ini dialek bahasa Arab yang merujuk pada tokoh yang sama. Seandainya hanya muncul nama Ibrahim, sementara tradisi Yahudi menyebutnya Abraham, itu terjadi missing link. Lompatannya jauh. Tapi karena ada mediator, salah satu qiraah menyebut Ibrahim, maka disinilah ada mata rantai. Dari Abraham bergeser menjadi Ibrahim, bergeser menjadi Ibrahim. Dan kita tahu Ibrahim itu bukan dari bahasa Arab, nama ini. Dan tokohnya pun secara historis bukan tokoh bangsa Arab. Makanya dia disebut apa itu? Arab Musta'ribah. Ya kan? Artinya bukan asli Arab, tapi yang diarabkan. Arab, kalau bahasa sekarang apa? Arab kawin. Arab kawin. Jadi bukan Arab asli. Dan itu memang fakta dari kebahasaan tidak terbukti. Apa istilah Ibrahim aslinya dalam bahasa Arab? Tidak ketemu. Tidak bisa dinalar secara linguistik. Kebahasaan tidak bisa. Jadi sekali lagi ini tokoh yang bisa menjadi payung bersama antara tradisi Yahudi dan Islam. Nah, sekarang kita masuk lebih rinci lagi. Naskah Laut Mati. Naskah Laut Mati itu menarik. Kenapa disebut penting untuk kajian-kajian kita? Karena dari sinilah kita mulai bisa mempertemukan tradisi-tradisi keagamaan yang melintas batas. Secara teologis, bahkan secara sastrawi, bahkan secara linguistik. Akan ketemu semua mata rantainya ini. Makanya yang ingin saya tekankan di sini mungkin agak asing. Apakah memang ada yang disebut ayat-ayat Israiliyah? Ya, kita nggak pernah mendengar itu. Yang ada adalah hadis-hadis Israiliyah. Kalau hadis-hadis Israiliyah rata-rata pemahamannya itu adalah perawi-perawinya dicurigai mantan dari kaum ahlul kitab. Intinya di sini, sehingga tidak bisa dibenarkan untuk diterima. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika kita membaca Al-Quran, banyak informasi yang terkait juga dengan ahlul kitab. Nah, apakah mungkin, masih dalam tanda kutip, bisa ditoleransi untuk menggunakan istilah ayat-ayat Israiliyah itu?
Mungkin saudara pasti bingung maksud saya. Tapi nanti kita akan menemukan clue-nya. Ini menjadi catatan ya. Kenapa disebut ayat-ayat Israiliyah? Kalau disebut Quran, nggak ada seorang pun Muslim yang menolak pasti. Semua mengatakan pasti dalam Quran benar, ya, dari sisi doktrin keislaman. Tapi kalau sudah hadis, bicara soal hadis, ada yang menerima, ada yang menolak, ya kan? Dan itu pasti lebih santer, pasti lebih rumit lagi pengkajiannya, karena hadis. Jadi kalau hadis itu rankingnya ranking kedua. Jadi ada yang bisa diterima, ada yang bisa ditolak. Tapi kalau Quran, tidak ada seorang pun yang menolak, siapapun mereka. Ya. Tetapi apakah betul dalam Quran itu ada ayat-ayat Israiliyah? Nah itu tanda tanya. Nah salah satunya apa? Begini, naskah laut mati itu sangat penting kalau dikaji dari sisi Quranic Studies. Karena memang ada mata rantai naskah-naskah laut mati. Dan lebih mudah untuk dihafal. Naskah laut mati itu ditemukan di kawasan Qumran. Makanya dikenal dengan istilah manuskrip Qumran. Sementara kita mengenal manuskrip Quran. Jadi selisihnya hanya satu huruf saja. Quran, Qumran. Apakah Quran ada hubungan dengan Qumran? Apakah manuskrip Quran ada hubungan dengan manuskrip Qumran? Itu sesuatu yang sangat luar biasa kalau diteliti. Dari sisi historis ini luar biasa. Di mana? Quran, manuskrip tertua dikaji oleh para ahli itu abad ke-7 Masehi. Sementara Qumran, manuskrip Qumran itu paling tua itu abad ke-3 sebelum Masehi. Berarti antara abad ke-3 sebelum Masehi dengan abad ke-7 Masehi itu selisih waktunya itu luar biasa, 1000 tahun. Selisih waktunya. Selisih waktu 1000 tahun itu bukan masa yang singkat, itu masa yang panjang. Tapi apakah memang ada korelasi? Dan kalau kita lihat dari Sirah Nabawiyah sendiri, tidak ada itu cerita sahabat-sahabat Nabi atau Nabi sendiri pernah baca teks Qumran. Nggak ada cerita. Walaupun itu cerita-cerita anekdot juga nggak pernah ada. Artinya tidak pernah ada sentuhan dengan manuskrip Qumran, tidak pernah. Dan memang manuskrip Qumran itu rata-rata ditulis dalam bahasa Ibrani dan dalam bahasa Aramaik. Nah, sekali lagi manuskrip Qumran itu pertama kali digali tahun 1947. 1 tahun sebelum kemerdekaan negara Israel sekarang. Jadi ini bicara teks dan konteks juga. Jadi sebelum peristiwa berdirinya negara Israel tahun 48, penemuan manuskrip Qumran sudah dimulai. Dan itu tentu saja ini tradisi keilmuan, tradisi keagamaan yang ada hubungannya dengan persoalan kebangsaan berdirinya negara Israel. Itu konteksnya. Apakah umat Islam punya kontribusi? Jawabannya iya. Tetapi kontribusinya tidak sedahsyat tradisi kajian-kajian manuskrip Qumran di akhir-akhir seperti sekarang. Awalnya hanya seorang Arab Badui yang menemukan manuskrip itu di gua-gua Qumran. Karena tidak bisa baca, akhirnya dijual sebagai barang antik. Nah ini kebiasaan kita. Kalau menemukan sesuatu, kita kalau punya kamus lama, biasanya kita nggak akan simpan itu. Biasanya apa? Dijual di pasar loak. Padahal kalau bicara soal keilmuan, seharusnya yang lama itu justru harus disimpan supaya itu menjadi dokumen. Kalau kita tidak, lebih baik terima yang baru daripada yang lama-lama itu. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menarik benang merah sebagai contoh konkret? Tadi sudah saya sebutkan bahwa istilah Abraham atau Avraham dalam bahasa Ibrani itu ada relasi dengan istilah bahasa Arab yakni Ibrahim. Ada relasi juga dengan istilah Ibrahim dalam bahasa Arab itu sendiri dan terdokumentasi di dalam Al-Quran. Dan kalau kita kaji dari sisi linguistik historis, dan itu maksudnya adalah kajian filologis, kita akan bisa menemukan jejak teks itu sendiri. Baik teks yang hipogram atau teks yang mengalami transformasinya. Jadi ada teks hipogramnya dan ada teks transformasinya.
Dan salah satu kasus yang ingin saya sampaikan adalah soal kisah Ibrahim di dalam teks Quran. Apakah itu fakta atau fiksi? Jadi fakta atau fiksi mengenai Ibrahim ini. Terutama yang saya maksud adalah soal Ibrahim yang dibakar di api Namrud itu. Ini jelas sesuatu yang ada kaitan dengan teks Qumran. Nah, apakah sekali lagi Quran dengan Qumran itu ada relasi dengan teks yang dimaksud dengan narasi kisah Ibrahim itu, dan rentang waktunya berapa tahun, berapa abad teks ini ada? 1000 tahun seperti yang saya katakan tadi. Nah, kita mulai dari sisi teks Quran sendiri. Di situ ada teks yang berbunyi, "Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kami telah berfirman, kami telah berkata, wahai api, jadilah dingin dan jadilah keselamatan atas Ibrahim. Sekali lagi, dalam bahasa yang ekstrim, ini fakta atau fiksi? Kalau kita bicara Quran, tidak ada seorang pun yang mengatakan ini fiksi. Pasti mengatakan fakta. Tapi bagaimana kita bisa memvalidasi fakta itu kalau diklaim sebagai fakta? Kalau tanpa ada teks pembanding. Ya, sekali lagi, kalau Quran itu dianggap fakta, tapi kalau tidak diimbangi dengan teks validasinya, itu hanya klaim sepihak. Maka perlu ada pembuktian. Dan pembuktian ini yang harus kita cari. Dan itu dalam teks apa? Dan usianya berapa tahun? Apakah sezaman dengan Quran diturunkan? Atau justru lebih lama lagi sebelum ketika Quran diturunkan? Dan apakah teks itu masih dapat kita akses sampai tahun ini? Kita sekarang hidup pada abad 21. Antara Quran abad ke-7 dengan abad 21 itu jaraknya 1400 tahun. Sedangkan antara Quran dengan teks Qumran itu jaraknya 1000 tahun. Berarti 1000 tahun plus 1400 tahun sama dengan 2400 tahun. Apakah teks yang dimaksud itu sampai hari ini masih dapat kita baca? Kita dialogkan bersama dengan teman-teman yang lain sebagai sebuah manuskrip? Jawabannya kembali ke kita. Ada nggak manuskrip? Kalau saya ditanya begitu, saya jawab ada. Apakah itu sudah menjadi barang bukti bahwa ini teks membuktikan narasi ini bukan fiksi, tapi fakta? Mari kita bahas bersama. Ini kajian manuskrip Qumran dan sudah dibuat edisi akademiknya. Dan ini ditulis oleh para ahli, salah satunya adalah Florentina Garcia Martinez. Ya, saya kira saudara-saudara pernah baca buku ini barangkali, atau tulisan yang lain, tapi skupnya masih bicara mengenai manuskrip Laut Mati atau The Dead Sea Scrolls. Dan ini edisi akademik ya, edisi kampus memang sengaja dibuat. Dan sudah dibuat transliterasinya, sudah dibuat penerjemahannya juga, tapi huruf-huruf aslinya juga sudah ditulis ulang. Kalau tidak terbaca, ya ditulis tidak terbaca. Jadi tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Kalau hurufnya hilang karena dimakan usia, ya tetap dikatakan hilang. Jadi tidak berani untuk merekayasa, menambah satu huruf sekalipun, tidak boleh. Dan salah satunya adalah ini. Dan ini pada kolom yang kedua, ada teks. Saya konsentrasi pada teks yang paling akhir di sini. Di sini tertulis Avram el Eretz Kanaan. Jadi disebutkan Avram el Eretz Kanaan. Abraham pergi ke tanah Kanaan. Jadi ada informasi menyebutkan dari teks Qumran ini, Abraham pergi ke tanah Kanaan. Tapi sebelum Abraham pergi ke tanah Kanaan, itu ada peristiwa besar. Peristiwa apa itu? Disebutkan begini. Abraham le __h. Maksudnya Abraham di titik-titik api. Dari sinilah mulai timbul penafsiran. Apa hubungannya Abraham dengan api?
Lagi ngapain dengan api itu Abraham? Kalau dikaitkan dengan tradisi Islam, barangkali itu ada hubungan dengan informasi Abraham dilemparkan. Tapi apakah tafsiran itu bisa divalidasi dengan tradisi agama lain? Jawabannya ada dari tradisi Yahudi sendiri. Dan kita mulai dari tradisi Yahudi, juga bisa tradisi Nasrani. Nasrani juga ada informasi. Tapi coba lihat ini. Ini kalau dilihat dari ikonnya. Ikonnya itu bukan wajah Jawa, tapi ini wajah Arab. Ya, wajah Arab. Dan tulisannya di situ tertulis Al-Baba Tuwadrus Asani. Yang tulisan agak tebal ya. Al-Baba Tuwadrus Asani. Ini pemimpin tertinggi gereja Ortodok Koptik di Mesir. Berarti ini bicara mengenai kekristenan purba. Agama Kristen madhab yang paling tua. Bukan Kristen Jawi Wetan, bukan Kristen HKBP, bukan Kristen Protestan, juga bukan Kristen Pasundan, bukan. Ini kan baru muncul abad 21, abad 20 ya kan, tradisi dari Eropa. Ini tradisi yang paling purba sebelum Islam datang. Makanya kita mengenal salah satu istri Nabi itu ada yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Ya, maksudnya Maria dari Koptik. Koptik itu bukan sekedar menandai wilayah, tapi menandai tradisi keagamaan. Koptik itu, sekali lagi, bukan sekedar menandai wilayah Mesir, tapi menandai wilayah tradisi keagamaan. Bukan salah geografis saja, tapi tradisi keagamaan. Yakni bicara mengenai kekristenan Koptik. Ini Ortodok Koptik. Jadi, Ortodok Koptik itu sudah eksis sebelum Islam. Bukan zamannya Islam, tapi sebelum Islam sudah ada. Jadi tradisi yang paling tua, sejajar dengan tradisi Ortodok Yunani, Greek Ortodok, ada Syrian Ortodok, ada Coptic Ortodok, Armenian Ortodok, bukan Protestan ya, tapi ini gereja paling purba. Dan saya coba untuk membaca teks ini, dan kebetulan nih saya dapat dari Mesir. Al-Mawsu'ah Al-Kanisiyah di Tafsir Al-Ahdil Qadim Syarh Likulli Ayat. Jadi ini ensiklopedi gerejawi. Jadi ensiklopedi gerejawi mengenai tafsir kitab Perjanjian Lama ayat per ayat. Ini khususnya dari Sifr At-Takwin, kitab Perjanjian. Apa yang dijelaskan di sini? Ketika ada ungkapan Ur Al-Kasdaniyin, Ur Al-Kasdaniyin. Ibrahim itu berasal dari kawasan Ur Kasdim. Dan itu diakui tradisi Kristen, mengakui tradisi Yahudi, mengakui. Dan tradisi Islam kalau kita baca Tarikh At-Tabari juga menyebutkan itu. Dari kawasan Ur Kasdim, Mesopotamia. Dan ada satu kawasan yang disebut Ur, kota Ur. Disebut kota Ur. Kenapa disebut Ur? Di sini ada penjelasan. Ur maknaha nur aullah. Wahiyya Madinah sakanaha al-Kasdaniyun. Maksudnya Ur itu artinya nur, cahaya, atau lahab. Apa itu? Api yang menyala-nyala. Disinilah tempat atau kediaman orang-orang Kaldea. Jadi nama itu ada sejarahnya. Kenapa nama kota itu disebut Ur? Sejarahnya soal ini. Dan itu ada kaitan dengan Abraham yang dibakar di api Namrud. Jadi secara tradisi Kristen purba mengakui hal ini. Islam otomatis karena basisnya Quran, ada peristiwa itu. Dan bagaimana tradisi Yahudi? Tradisi Yahudi yang disebut dengan kitab Perjanjian Lama, kalau kita lihat dari Sefer Bereshit atau kitab Kejadian, di sini ada teks yang saya lingkari, yang saya beri tanda kotak. Di sini tertulis, Wayomer elat ani Adonai asher hotseticha. Jadi kalau diterjemahkan, Wayomer, dan dia berfirman, elat kepadanya, yakni kepada Abraham. Ani Adonai, orang Yahudi itu kalau ada tulisan Yod He Vav He, ini kan Yod He Vav He, 4 aksara suci, itu nggak berani dibaca karena dianggap sakral, suci. Saking sucinya diganti dengan istilah umum, yakni Adonai.
Adhona itu kalau diterjemahkan Tuhan. Tuhan. Dan mereka juga menyebutkan dengan istilah Hashem. Hashem itu sang nama. Ini hampir mirip dengan tradisi Islam. Kalau ada alif, lam, ha, disapa dengan istilah Ismul A'zam. Ya. Nama yang agung. Jadi ada kemiripan tradisi sebetulnya. Makanya kalau dalam Quran itu kan ada pelarangan ya sebenarnya. Bersumpah palsu dengan menyebut nama Allah. Tapi karena tradisinya tidak terlalu kuat, orang banyak mengucapkan insya Allah, tapi nggak dilakukan. Ya kan? Jadi tradisi Arab itu memang agak longgar. Sering orang Arab sendiri sering kok insya Allah, tapi nggak pernah lakuin. Ya kan? Bahkan wallahi menyebut nama Allah, tapi tidak melakukan. Ini tradisinya agak longgar. Kalau tradisi Yahudi ketat sekali. Jangankan bersumpah, menyebut nama itu saja tidak berani. Mereka mengganti dengan Hashem atau Adonai. Padahal itu tulisannya Yod He Vav He. Tulisannya. Ini memang ada tradisi yang longgar, ada tradisi yang ketat. Kalau saya istilahkan tradisi yang itu sangat-sangat ketat. Jadi tidak boleh melafalkan itu. Tetapi dalam prakteknya itu ada kemiripan. Kalau Islam boleh nggak memakai pakaian, tapi di situ ada lafadzul jalalah di tempat yang kotor, WC. Secara fikih tidak diperkenankan. Yahudi juga sama, nggak boleh masuk ke tempat kotor menyandang tulisan suci itu, nggak boleh. Maka diberi kode, kodenya itu pakai yod. Ada 2 huruf, tapi itu kalau dibaca Adonai. Dan menariknya itu muncul juga dalam versi bahasa Arab, tapi tulisannya Ibrani. Perhatikan di sini ada kotak yang paling atas, ya, kotak yang paling atas. Itu tulisannya Ibrani, tetapi kalau dibaca itu bukan bahasa Ibrani, itu bahasanya Arab. Jadi bahasa Arab itu salah satu bahasa yang dipakai dalam liturgi tradisi Yahudi. Salah satunya. Jadi unik memang dalam tradisi peradaban Islam ya. Maksud saya peradaban Islam itu. Penanda peradaban Islam itu menggunakan aksara Arab. Meskipun bahasanya bisa macam-macam. Contoh, di Indonesia ada aksara Pegon. Di Jawa, di Madura ada aksara Peku, hurufnya Arab, bahasanya Madura, hurufnya Arab, bahasanya Jawa. Di Malaysia, di Brunei, di Patani itu hurufnya Arab, bahasanya Melayu, bahasa Jawi. Di Pakistan hurufnya Arab, bahasanya Urdu, ya kan? Di Afghanistan aksaranya Arab, bahasanya Pashto. Kemudian di Maroko itu bahasanya Amazigh, aksaranya Arab. Jadi nampaknya peradaban Islam itu ditandai dengan aksara Arab, bahasanya bisa macam-macam. Yahudi juga begitu, mirip. Keyahudian itu ditandai dengan huruf Ibrani. Bahasanya bisa macam-macam. Jadi kalau di Iran, di Persia, hurufnya itu huruf Ibrani, bahasanya bahasa Parsi. Di Timur Tengah, hurufnya Ibrani, bahasanya Arab. Di Jerman, hurufnya Ibrani, bahasanya Jerman, yang disebut sebagai bahasa Yiddish. Jadi orang Jerman, kalau itu Yahudi, tulisnya pakai huruf Ibrani. Tapi kalau dibaca bahasa Jerman. Di Spanyol itu mereka menyebutnya bahasa Ladino. Aksaranya Ibrani, aksaranya Ibrani, bahasanya Spanyol. Di India, nah itu menarik. Bahasanya bahasa Hindustani, hurufnya Ibrani. Jadi nampaknya Ibrani itu penanda peradaban Yahudi. Arab penanda peradaban Islam. Saya punya kesimpulan itu. Oh iya, berarti ini penanda. Dan kita lihat di sini.
tulisannya Ibrani, tapi bahasanya itu Arab. Nanti saya geser ke aksara Arab, pasti bisa melafalkan, ya. Ya. Di sini kalau dibaca ini huruf alef, nun, alef. Arabnya alif, nun, alif. Alef, lamet, lamet, he. Alif, lam, lam, ha. Alef, lamet, dalet, yod. Ya. Jadi ini kalau dibaca benar ini. Wa qala lahu anallah alladzi akhrajtuka min. Ya. Ini kalau Ibraninya wa yomer elaf ani azanai asyarhat siddiqa. Kalau bahasa Arabnya kan jelas artinya kan, dan telah berfirman, dan dia telah berfirman kepadanya, wa qala lahu, dan dia telah berfirman kepadanya, anallah, akulah Allah, alladzi akhrajtuka min, yang telah mengeluarkan engkau dari apa? Nah, di sini. Kalau Ibraninya meur kasdim, dari ur kasdim. Apa itu ur? Di sini disebutkan atun al-kasdaniyin. Alef, tet, vav, nun, sohid. Atun. Dalam bahasa Arab, atun, api-apiannya apa? Tungku api. Jadi akulah Allah yang telah mengeluarkan engkau dari tungku api orang-orang Kasdim. Jadi tradisi, narasi kisah Abraham atau Ibrahim itu sebetulnya terdokumentasi dari 3 agama besar. Islam ada, Quran. Yahudi di sini tertulis Targum Rav Saadia Gaon, dan ada juga Targum Yonatan bin Uziel bahasa Arab. Nanti saya berikan contoh. Dan ada juga tradisi Kristiani, tapi Kristen purba ya, bukan Kristen era modern ya, Kristen purba. Ada kesamaan tradisi. Apakah ini ada link dengan manuskrip Qumran? Nah, disitulah nanti kita akan coba cermati. Yang jelas begini, kalau bicara mengenai kisah Abraham yang dibakar di api Namrud, itu kalau dicari dalam kitab Perjanjian Lama itu tidak ada. Kan kitab Perjanjian Lama itu salah satu bagian dari Bible. Tahu istilah Bible? Bible itu kitab suci saudara kita kaum Kristiani. Bible. Ada Perjanjian Lama, ada Perjanjian Baru. Kalau Perjanjian Lama itu diterima oleh orang Yahudi, tapi istilahnya nggak dipakai. Itu istilah yang sangat menyakiti orang Yahudi. Kalau ada Perjanjian Lama, berarti sudah nggak update lagi. Diganti yang Perjanjian Baru. Mereka tolak Perjanjian Baru. Hanya terima Perjanjian Lama, tapi menyebutnya dengan sebutan apa itu tadi? Torah, Nevi'im, Ketubim, atau yang disebut apa? Tanah. Jadi mereka hanya menyebutnya tanah. Dan memang kalau disebut tanah, itu nggak ada informasi Abraham dibakar di api Namrud. Hanya disebutkan Ur Kasdim. Ur Kasdim api harfiahnya api Kasdim, atau terangnya Kasdim. Ringkasnya api Kasdim. Apa maksudnya api Kasdim? Tidak ada penjelasan Abraham diselamatkan dari api Namrud, nggak ada penjelasannya. Hanya disebutkan akulah yang telah mengeluarkan engkau dari api Kasdim. Hanya itu saja. Kalau dalam terjemahan Indonesia nggak begitu api harfiahnya. Yang bahasa Indonesia ya. Akulah Allah yang telah mengeluarkan engkau dari Ur Kasdim. Dan diterjemahkan. Jadi informasi mengenai Abraham dibakar tidak ada dalam Perjanjian Lama. Tetapi uniknya kaum Muslim dan Yahudi mengaku itu sebagai fakta, meskipun tidak termaktub dalam Perjanjian Lama, tetapi termaktub dalam Al-Quran dan Torah CBLP. Nah ini menarik. Torah CBLP itu Torah lisan. Kalau Torah Sebikhtab itu tanah. Perjanjian Lama itu ibaratnya sama dengan Qurannya versi Yahudi. Ya. Kalau Torah CBLP, Torah lisan, itu sama dengan hadisnya versi Yahudi. Jadi orang Yahudi itu punya dua pegangan. Ada Quran, ada hadis.
Qurannya versi Yahudi disebut tanah, hadisnya versi Yahudi disebut Torah Sebe'alfi. Dan itu bagian dari Midrash, Talmud itu bagian di situ. Nah, masalahnya kalau bicara mengenai Torah Sebe'alfi yang dilisankan, itu ditolak dalam tradisi Kristen dari diterima. Yang disebut kitab suci itu hanya tanah, perjanjian lama. Itulah sebabnya tidak semua. Sebagian Kristen modern menolak bahwa Abraham dibakar di api Namrud sebagai fakta, tapi sebagai legenda. Tetapi kalau Kristen Ortodoks, yakni Ortodoks Koptik, mengakui itu sebagai fakta. Jadi Kristen itu terbelah dua. Ada yang mengakuinya sebagai fakta, ada yang mengakuinya sebagai dongeng, karena tidak tercantum di dalam perjanjian lama. Ini belum bicara keyakinan ya, ini bicara mengenai perbandingan bagaimana kalau kita diskusikan dari interteks tadi. Sekali lagi, di dalam perjanjian lama atau kitab yang disebut sebagai The Old Testament itu tidak ada informasi mengenai Abraham dibakar di api Namrud, tidak ada. Hanya diakui sebagai benar fakta historis oleh Muslim dan Yahudi, tapi sebagian juga kaum Kristiani. Nah, masalahnya kalau memang tidak tercantum dalam perjanjian lama dan kemudian dianggap sebagai dongeng, apakah ini juga ada kesejajaran teks yang tercantum di dalam perjanjian baru tetapi tidak tercantum dalam perjanjian lama? Apakah juga bisa dianggap sebagai dongeng? Ini kan problem. Saya ulangi lagi. Kalau teks itu tidak tercantum dalam perjanjian lama, tetapi tercantum di dalam Al-Quran, dianggap dongeng. Lalu bagaimana bila teks itu tercantum dalam perjanjian baru, tidak tercantum dalam perjanjian lama? Apakah dianggap dongeng atau dianggap sebagai fakta? Ini kan harus berimbang, ya. Nah, sekarang kita lihat, ternyata kalau bicara mengenai Abraham itu dimasukkan ke dalam api Namrud, itu tercatat dalam dokumen Gereja Ortodoks Koptik, Gereja Purba. Itu pertama. Yang kedua, Flavius Josephus itu seorang sejarawan Yunani yang hidup pada abad pertama, mengisahkan mengenai Abraham selamat dari api Namrud itu dalam bukunya. Ini buku sejarawan ya. Ini hampir sejajar dengan tulisan At-Tabari dalam tarikhnya. Itu kan dianggap sebagai kitab sejarah, bukan kitab tafsir, tapi sejarah. Kita bisa baca dalam bukunya yang berjudul The Jewish Antiquities. Dan ada informasi mengenai hal yang sama. Dan yang ketiga, menarik ini. Kalau bicara mengenai teks Quran yang ada kesejajaran dengan teks Qumran, itu terkait dengan Ibrahim dibakar di api Namrud tadi. Itu kan teks Qumran. Ada kesejajaran dengan teks Quran. Nah, sementara ada informasi juga dalam teks perjanjian baru, malaikat Mikail itu berebut dengan iblis mengenai mayatnya Musa. Itu kalau dalam perjanjian lama tidak ada informasi. Yang ada hanyalah Musa dikuburkan, selesai. Tapi nggak ada informasi iblis berebut dengan malaikat Mikail mengenai mayatnya Musa. Tidak ada perjanjian lama mengisahkan itu. Tetapi informasi itu ada di dalam teks Qumran. Dan yang ada dalam teks Qumran itu tertulis juga dalam salah satu bagian dari kitab perjanjian baru. Jadi dalam kitab Yudas, pasal yang pertama ayat yang ke-9. Nah, masalahnya begini. Kalau teks Quran ada kesamaan dengan teks Qumran dianggap dongeng. Sementara ada teks perjanjian baru ada kesamaan dengan teks Qumran dianggap fakta. Ini kira-kira cara berpikir yang adil atau tidak? Ini kan harus dilihat pada fakta dokumen. Jadi nampaknya ini ada selected judgment, dan itu tidak boleh kita bernalar selected judgment kayak gitu. Jadi kalau ada kesamaan dengan teks Qumran, ya mau tidak mau harus dibicarakan bersama.
Mana ini yang fakta, mana ini yang fiksi, harus berlaku sama standarnya, gitu kan? Nah, ini kita mulai dari sisi historis, konteks historisnya. Ada satu hal yang lain yang ditulis oleh Claudius Ptolemy, tapi konteksnya itu bicara soal kata nama kota Latripa atau Yatripa di sini. Terus ada kata Makoraba di sini. Dan di sebelah timurnya ada satu nama suku yang disebut Katanite. Ini dalam bahasa Latin ya. Dan ini sangat penting. Ini peta kuno, peta purba yang ditulis oleh Ptolemy. Kalau kita menyebutnya Ptolemeus itu peta yang sangat purba. Dan dalam bukunya disebut Geographia. Menariknya di situ ada penyebutan nama kota penting, yakni Latripa atau Yatripa dan Makoraba. Dan yang biasanya menjadi pertanyaan besar itu apakah memang Makoraba itu sama dengan klaim umat Islam yang disebut Makkah itu? Ya kan? Itu menjadi diskusi yang sangat menarik di antara para sarjana revisionis sampai hari ini. Termasuk Endonis, kemudian Patricia Krom juga bahas mengenai itu. Kesimpulannya banyak yang menolak bahwa itu ada hubungan dengan Makkah. Gak ada hubungan. Karena dari sisi lintang dan dari sisi astronominya itu nggak tepat kok. Semakin ke dalam, bukan lebih dekat ke pantai. Ini kan lebih dekat ke arah dalam. Sehingga mereka menolak. Tapi kalau Latripa tidak ditolak bahwa itu adalah Yatrib. Tapi kalau Makoraba yang arah selatan itu yang ditolak. Jadi itu nggak ada hubungan dengan Makkah. Ini perdebatan dan saudara-saudara bisa baca itu dari kajian para revisionis mengenai hal itu. Tapi yang ingin saya share kepada saudara-saudara, apa yang ditulis oleh Claudius Ptolemy itu ada kesejajaran informasi yang ditulis oleh Saadia Gaon. Saadia Gaon memang itu hidup pada masa era Islam ini. Dan itu adalah rabi yang otoritatif pada masanya, yang membentuk mata rantai dengan rabi-rabi sebelumnya. Diakui, makanya disebut Gaon. Gaon itu bukan nama orang, Gaon itu jabatan tertinggi dalam tradisi kerabian. Nama aslinya adalah Saadia ditambah dengan Gaon. Berarti kalau sudah gelarnya Gaon, itu ulama top, paling top sendiri. Ya, Saadia asli nama aslinya. Dan menariknya di situ, kata nite dalam bahasa Latin itu adalah bentuk latinisasi dari istilah Arab kahtan. Kata nite kahtan. Dan itu memang berada di sebelah timur kota Latripa dan kota Makoraba tadi ya. Sebelah timur dari kota Latripa dan kota Makoraba. Sebagaimana yang tercantum di dalam bukunya Ptolemeus. Dan Saadia Gaon menyebutkan hampir ada kemiripan. Karena kalau di teksnya Saadia Gaon ini tertulis di sini. Ini tulisannya Ibrani, tapi bahasanya itu Arab. Di sini tertulis waw, kemudian huruf kaf, alef, nun sofin. Kalau dibaca wakana, mim, sameh, kaf, nun, he, mim sofin. Maskanu, wakana maskanuhum min Makkah ila antaji'a ila al-Madinah. Jadi mereka ini tinggal dari kawasan Mekah hingga ke kawasan Madinah, ila al-Jabal Asy-Syarqi, hingga ke kawasan timur. Jadi disebutkan ada Makkah, ada Madinah, sampai ke kawasan timur. Ini catatan dari Saadia Gaon. Sementara kalau petanya Ptolemeus ada Latripa, ada Makoraba, ke timur ada Katanite. Dan kalau Saadia Gaon, teks sebelumnya itu membahas mengenai kawasan orang Kahtan. Hunian orang-orang Kahtan. Dari mana? Dari kawasan Mekah menuju ke kawasan Madinah hingga ke kawasan timur.
Jadi kira-kira ada kesamaan informasi tidak antara Ptolemeus dengan Saadia Gaon? Ada kesamaan informasi. Padahal jarak kehidupan mereka berdua jauh. Tapi dari tradisi Yunani, catatan tradisi Yunani dengan catatan tradisi Ibrani ada kesamaan informasi. Jadi kalau begitu, mereka yang menolak bahwa Makoraba bukan Makkah, otomatis dengan data-data ini gugur dengan sendiri. Tidak bisa tervalidasi. Justru ini semakin memperteguh informasi dari Ptolemeus sendiri. Nah, di sini coba lihat. Jadi kalau kita lihat, memang istilah yang dipakai itu ada kemiripan, seperti yang dicantumkan dalam peta Ptolemeus dengan tulisan dari bahasa Gaon yang menyebutnya Makkah itu. Jadi Makkah, Makoraba. Dan sementara dalam bahasa Arab kuno dialek selatan itu menyebutnya Makoraba. Secara harfiah itu tempat suci. Secara harfiah. Dan ini kewajiban saudara-saudara untuk melacak secara historis. Tapi kalau di sini bukan historis ya, yang sebelah sana. Fakultas apa? Fakultas sejarah ya, bagian sejarah. Kalau di sini mungkin lebih ke teologis. Ada sejarah agama. Ya. Bisa dilacak itu sebetulnya. Jadi saudara-saudara kalau mau menambahkan kajian dari sisi linguistik itu sangat penting sebenarnya. Dari istilah Arab itu kahtan, sementara Ibraninya itu bukan disebut kahtan, tapi disebutnya yoktan. Tapi bagaimana bisa menjadi kahtan? Itu perlu ditelisik itu. Tetapi istilah Yunaninya menyebutnya katanite. Jadi bisa dipastikan katanite bukan transformasi dari yoktan, tapi dari kahtan. Artinya ada proses Arabisasi, bukan proses bahasa Ibrani yang mengalami Helenisasi, bukan. Tapi Arab yang mengalami Helenisasi. Paham maksud saya kira-kira? Jadi kalau ditafsirkan bahwa katanite itu berasal dari bahasa Ibrani, itu salah total. Tapi dari bahasa Arab yang mengalami proses Helenisasi itu baru benar. Karena ada aspek morfologisnya yang bisa ditelisik di situ. Nah, ini kebetulan buku saya yang diberi pengantar oleh Profesor Safa, tapi lebih ke arah Ismail ya. Dan pembahasan ini juga saya sertakan sangat detail di situ. Oke, langsung ringkas ini waktunya nggak cukup. Nah, ini sederhananya. Apakah memang ada relasi kitab-kitab Yahudi dengan kitab-kitab Islam, Quran khususnya? Iya, saya jawab iya. Salah satu contohnya ini. Kita baca misalnya teks Quran dari sisi kajian sastra itu ada ayat yang berbunyi walaqad katabna fis zabur min ba'd dzikr annal arda yarithuha ibadiyas shalihun. Itu ayatnya, ada teksnya begitu. Apakah betul bahwa dalam Zabur tertulis demikian atau tidak ada? Kalau tidak ada berarti fakta itu hanya klaim sepihak. Tapi kalau ada berarti memang betul ini fakta yang benar-benar fakta. Bukan fakta rekayasa, tapi fakta yang betul-betul fakta. Di mana kita bisa validasi dari Mizmor. Nah, Mizmor ini disebutkan Mizmor le David, Mazmurnya Daud. Sementara Quran menyebut Zabur kepada siapa? Kepada Daud. David, Mizmor le David. Mazmurnya Daud atau Zaburnya Daud. Jadi Daud itu maksudnya personnya satu, tidak berbeda. Tertulis apa di sana? Shadiqin yiritul eretz. Orang-orang benar akan mewarisi bumi. Nah, sementara Quran orang-orang soleh akan mewarisi bumi. Jadi teksnya ada kedekatan benar. Dan berarti konteksnya Quran bukan klaim sepihak, tapi merupakan penegasan ulang atau repetisi dari informasi sebelumnya. Dan itu bisa divalidasi dalam bahasa yang berbeda. Dan ini teks tercantum dalam manuskrip Qumran juga. Jaraknya 1000 tahun sebelum Quran diturunkan. Oke. Nah, ini barangkali saudara bisa dijadikan bahan skripsi atau tesis, bahkan disertasi. Iya, saya sangat bersyukur kalau seandainya ada. Ternyata konsep kontra antropomorfisme
itu bukan baru muncul zaman Islam. Tahu ya, anti atau kontra antropomorfisme, ya. Dan itu saudara bisa pahami mengenai istilah takwil, atau lebih tepatnya takwil tafsir. Dan kita kenal itu berasal dari Imam Ahmad ibn Hanbal, yang dokumen paling awal yang kita bisa akses ya mengenai itu. Bisa kita baca dari tafsir Ibnu Katsir dan lain sebagainya. Kalau kita lihat dari eranya itu abad ke-9 Masehi. Tapi masalahnya, takwil tafsili itu apakah baru muncul era Islam itu? Atau memang ada mata rantai dengan pola sebelumnya, tradisi agama sebelumnya? Dan itu bisa dilacak atau tidak dengan dokumen-dokumen itu sendiri. Dan di sini saya berikan contoh konkret. Ternyata ada kesejajaran dengan metode takwil yang digunakan dalam Targum and Kolos. Targum and Kolos itu tulisan dari Rabi Aquilah, hidup pada abad ke-2 Masehi. Bayangkan abad ke-2 Masehi ke abad ke-10, abad ke-9 Masehi, jaraknya berapa abad? Dan ini perlu dikaji sebetulnya. Ini saya berikan satu contoh. Nanti contoh yang lain silakan kerjakan sendiri. Tapi harus bisa tahu bahasa Aramaik ini, ya. Dan ini berkaitan dengan ayat sifat. Kalau saya kasih contoh ya, ayat sifat. Dan kita tahu Rabi Aquilah itu murid dari dua rabi besar, yakni Rabi Yeshua dan Rabi Eliezer. Itu penulis kitab tafsir tradisi Yahudi yang paling dini, yakni Pirkei di Rav Eliezer. Ini sama dengan kitab tafsir Muqatil Ibn Sulaiman. Saya tanya, kalau kita belajar kitab-kitab tafsir yang paling tua yang sampai kepada kita, yang dapat kita akses, itu tafsir Muqatil Ibn Sulaiman. Sebelum itu kita nggak ada data. Tafsir yang utuh tapi paling tua yang sampai kepada kita itu Muqatil Ibn Sulaiman. Tapi ada juga tafsir At-Tabari. Itu baru muncul 150 tahun setelah tafsir Muqatil Ibn Sulaiman. Kalau Muqatil Ibn Sulaiman meninggal tahun 150 Hijri. Jadi sangat dekat dengan era kenabian, betul. Dan itu perbandingannya sama dengan Pirkei di Rav Eliezer, tafsir tertua. Intinya begini, kalau langsung singkat saja. Di sini disebutkan kalau terjemahannya itu, dan Allah menyertai anak itu. Maksudnya menyertai Ismail. Allah menyertai anak itu. Disebutkan di sini kalau Ibraninya, Weyehi Elohim et Hana, Allah bersama atau menyertai anak itu. Pertanyaannya, bagaimana cara Allah menyertai anak itu? Apakah Allah menyertai anak itu dengan secara fisik, secara fisikal, atau tidak? Nah, di sini dijelaskan dalam Targum and Kolos. Disebutkan apa? Bahwa mimra adonai besade berapnya. Jadi ini untuk mengalihkan ke makna atau konsep takwil dalam tradisi ya. Tradisi Islam Asy'ariyah juga begitu kan? Ya, tidak dipahami secara harfiah. Tuhan menyertai secara fisik. Tangan Tuhan, mata Tuhan, kaki Tuhan. Itu dalam tradisi Yahudi juga dibahas ya. Tetapi tidak dimaknai secara fisik. Nah, pertanyaannya, apakah tradisi takwil Islam itu sebetulnya copy paste dari tradisi Yahudi? Itu menarik sebetulnya untuk kajian. Atau tidak? Dan saya kira ini tradisi yang sangat tua. Jadi saya tidak bisa memilah-milah ya. Bagaimana tradisi takwil versi Islam, tradisi takwil versi Yahudi, keunikannya seperti apa, itu perlu kajian lebih dalam. Tapi banyak kesamaan dalam persoalan tradisi takwil. Dan ini sudah eksis sejak abad kedua, paling lambat abad kedua Masehi. Dan Islam waktu itu belum muncul. Nabi sendiri saja lahir tahun 571 Masehi. Menerima wahyu pertama usia 40 tahun. Kalau menurut tarikh ya, menurut tarikh. Masih dipertanyakan juga apakah betul usia 40 tahun. Ini perdebatan antara kesarjanaan revisionis dengan kesarjanaan tradisionalis itu seakan-akan antara air dan minyak, nggak bisa ketemu. Tapi saya mencoba untuk mempertemukan itu. Kalau kesarjanaan tradisionalis itu kuat dalam dokumen keislamannya, tetapi
kadang-kadang kurang begitu berani untuk menggunakan pisau yang tajam karena takut dosa. Kalau tradisi revisionis kebanyakan nih sumbernya sumber sekunder, bukan primer. Penguasaan bahasa aslinya lemah. Itu yang saya kritik. Seandainya menggunakan sumber primer bukan dari sumber sekunder, itu bisa dipertemukan. Makanya visi saya adalah mempertemukan dua kubu, sehingga jaraknya itu bukan semakin melebar, tapi semakin menyempit. Jadi yang beriman tetap beriman, tetapi bisa mempertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, itu visi saya. Sekali lagi, berkaitan dengan masalah takwil tadi, apakah itu karena pengaruh Yahudi atau tidak? Nah, itu kan perlu kajian. Kalau misalnya pengaruh Yahudi, apakah bisa divalidasi para pencetus takwil tadi itu menguasai bahasa Ibrani? Apakah mereka akrab dengan tradisi Yahudi atau tidak? Nah, itu kan perlu justifikasi. Nah, ini nanti PR untuk Kaprodinya Pak Hamzah untuk membimbing mahasiswanya supaya lebih berani mengeksplorasi ya. Oke, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan sebagai stimulus. Mudah-mudahan ada pertanyaan yang bisa saya bawa pulang dan saya bisa eksplorasi lebih dalam.